Baik, ya hari ini kita akan masuk ke materi pengukuran geolistrik satu dimensi ya. Jadi sebelum kita memulai mempelajari bagaimana cara pengukurannya, kita akan terlebih dahulu membahas prinsip ya pengukuran satu dimensi pada metode geolistrik ya. Nah, pengukuran satu dimensi geolistrik pada prinsipnya adalah merupakan metode tahanan jenis sounding gitu ya. Jadi dia adalah fokusnya pada identifikasi respon vertikal. Jadi kalau berdasarkan referensi, ini seperti ini ilustrasinya ya, teknik pengukuran metode tahanan jenis. Jadi pada langkah pertama ya, itu dilakukan pengukuran dengan C1, P1, P2, C2 dengan susunan seperti ini gitu ya. Maka untuk pengukuran pertama, maka ditemukanlah titik sounding yang pertama. Kemudian elektrodanya digeser ya, digeser ke kiri sama ke kanan dengan aturannya ya, dengan aturan yang ada di konfigurasinya, maka nanti akan menemukan titik sounding kedua. Kemudian di langkah ketiga juga nanti digeser lagi, kemudian nanti ada titik sounding yang berikutnya ya. Jadi titik soundingnya itu hanya ada di jalur vertikal ini ya. Tidak ada yang di sebelah sisi kiri ataupun di sebelah sisi kanan titik soundingnya ya. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi model ya dari pengolahan data sounding. Jadi setiap kali kita pengukuran data nanti hasilnya akan seperti ini, satu dimensi seperti ini. Kita akan mendapatkan nilai rho masing-masing lapisan ya, lapisan batuan bawah permukaan. Nah, dari nilai rho itu nanti kita akan bisa menentukan berapakah atau apakah jenis material yang ada di situ gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau seandainya Anda punya satu sounding ya, satu titik sounding seperti ini, satu model di satu dimensi, satu model satu dimensi yang lainnya. Nah, ini nanti bisa Anda lakukan interpolasi sehingga menghasilkan model dua dimensi ya. Nah, kemudian ini adalah prinsip dari konfigurasi PNR selam bersih ya. Jadi di sini ada C1, ini P1 dan P2, C2 ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan tabel, biasanya itu dia disimbolkan dengan ada A, ada M dengan N ya, dengan B. Dan ini adalah untuk arusnya, kemudian ini adalah untuk potensialnya. Nah, kemudian ini adalah jarak antar elektroda. Jadi MN itu disebut sebagai A ya, panjangnya A. Kemudian untuk jarak antara elektroda A dengan B itu adalah N plus A. Jadi kalau A nya itu adalah 0,5 kalau A nya itu 1, maka ini tinggal dikalikan 1. Jadi kalau pengukuran pertama berarti 1 kali 1, maka ini jaraknya nanti 1 gitu ya. Di 1, 1 dan 1. Kemudian pada tahap pengukuran kedua berarti N kan 2 ya, 2 dikali 1, maka ini nanti A nya 1 ya, kemudian N nya jadi 2 kemudian jarak antara AB ini adalah 2, di sini 2, di sini 2. Nah, ketika pengukuran ketiga maka ini nanti bergeser lagi elektroda C ini, C1 ini geser ke kiri, kemudian C2 geser ke kanan, maka panjang atau jarak antara A dengan B pada pengukuran yang ketiga itu adalah 3 kali 1, maka sejauh 3 meter dan begitu seterusnya gitu ya. Jadi kalau di tabel itu seperti ini ya. Jadi P1 dengan P2 aja disebut sebagai MN per 2 ya dalam tabelnya. Itu sama dengan jarak antara elektroda P dengan P1 dengan P2. Kemudian kalau ada keterangan A plus B ya, AB per 2, maka itu adalah sama dengan jarak antara elektroda C1 dengan C2. Nah, jadi kalau tabelnya seperti ini gitu ya. Di sini ada AB-nya 2 ya, maka AB per 2-nya 2 itu adalah jarak antara elektroda C1 dengan C2 atau A dengan B itu adalah 2 meter. Nah, kemudian jarak elektroda MN per 2 nya 1, maka P1 ya, P1 dengan P2 ini atau M dengan N ini jaraknya adalah 1.
Jadi kalau diambil titik tengahnya itu adalah setengah dan setengah gitu ya. Kira seperti itu. Nah, kemudian ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, kemudian pada baris ke-9 ya, baris ke-9. Nah, di sini ada penambahan jarak antara MN ya. Di sini 2, maka di sini jarak MN-nya itu menjadi 2. Maka kalau ini 1 meter ya, kalau ini 1 meter jaraknya tadi, maka di sini P1-nya geser setengah meter, kemudian di sini juga geser setengah meter. Maka berarti total jarak antara P1 yang sudah digeser dengan P2 itu adalah 2 meter gitu ya. Nah, kemudian begitupun juga yang ini ya. Jadi jarak antara C1 dengan C2-nya itu kalau untuk yang ini tadi adalah 30 meter dan seterusnya. Nah, itulah prinsip dari pengukuran satu dimensi. Nah, baik, kita akan masuk ke video ya, bagaimana cara kita melakukan akuisisi data pengukuran satu dimensi menggunakan konfigurasi selam bersih ya. Oke, selamat menyaksikan. Baik, kita mulai pengukuran satu dimensi ya. Pertama kita menyiapkan bahan dulu. Ada 4 kabel, 4 roda, meteran dan 1 set resistivity meter ya. Nah, 1 set resistivity meter itu ada main unit, kemudian ada aki juga ya, kemudian dan peralatan-peralatan lainnya. Nah, di sini kita punya 4 kabel ya. Ada 2 kabel berwarna biru, kemudian biru dan merah gitu ya. Kemudian begitu juga untuk kabel yang kedua itu berwarna kuning gitu ya. Nah, masing-masing kabel ini kita hubungkan kepada konektor M dengan N ya, yang ada di main unit. Nah, ini digunakan untuk pengukuran manual ya. Nah, ini sudah terpasang ya, sudah terpasang kabelnya. Kemudian ya, bisa Anda lihat ya, ada AB dan MN sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita hubungkan main unit dengan kabel power supply ya, yang kemudian nanti kita hubungkan dengan aki, dan setelah itu kita menyalakan main unit ya untuk siap digunakan. Oke, itu adalah instalasi pada main unit gitu ya. Oke, cara pemasangan sama di video ya. Oke, kita hubungkan dengan aki dan kemudian kita tekan tombol on pada main unit gitu ya. Nah, itu sudah berwarna biru, berarti sudah ditekan. Oke. Nah, perbedaannya dengan pengukuran 2 dimensi ya. Dalam pengukuran 1 dimensi itu tidak perlu melakukan elektroda test ya, karena dia bukan multi electrode survey, tapi dia ada hanya 4 elektrodanya ya. Jadi dia tidak banyak, jadi kita tidak perlu melakukan elektroda test. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan ya sebelum buka pengukuran adalah kita masuk ke menu pengukuran ya, dengan mengklik menu yang ada di bagian kanan atas ya. Kita klik. Maka akan muncul menu untuk melakukan pengukuran. Nah, Anda klik vertical survey ya untuk melakukan pengukuran 1 dimensi. Nah, di sini di menu ini sudah tersedia konfigurasinya adalah selam bersih ya. Dan ini adalah tabel pengukurannya. Di sana ada informasi AB dan MN. Nah, bisa Anda lihat di sana AB-nya adalah 2 dan MN-nya adalah 2. Berarti jarak elektroda AB itu adalah 2 meter, kemudian MN itu adalah 0,5 meter ya. Nah, itu jaraknya. Nah, sekarang kita ke pemasangan elektroda ya.
Nah, di sini bisa Anda lihat ya, ini yang kabel warna kuning itu adalah kabel MN ya, jaraknya adalah 0,5 meter. Kemudian kabel warna merah ini adalah AB-nya, jadi jarak AB-nya itu adalah 2 meter tadi ya. Oke, bisa. Jadi untuk memudahkannya, silahkan nanti Anda menggunakan meteran gitu ya. Jadi biar tidak salah dalam pemasangannya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka Anda bisa melakukan pengukuran ya, dengan cara Anda mengklik single measure yang ada di main unit. Jadi prinsip pengukurannya ini ada caranya itu adalah single measure, jadi dia tidak sequence start ya. Nah, ini adalah di baris pertama sudah selesai melakukan pengukuran. Maka kemudian kita geser ya, kita geser elektroda A dan B sesuai dengan jarak AB yang ada di tabel pengukuran yang ada di main unit gitu ya. Nah, kita geser ya dengan MN yang sama. Jadi MN nya masih 0,5 meter ya. Sementara kalau AB nya sudah bergeser ya sesuai dengan tabel tadi. Nah, setelah selesai maka kita klik ke baris kedua, kemudian kita klik single measure ya. Kita klik ke single measure. Nah, maka baris kedua itu sudah selesai ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga kita geser ya ke kabel AB-nya, di mana jarak AB-nya sekarang itu adalah 6 meter. Kita geser ya. Kita geser. Kemudian operator melakukan pengukuran lagi ya, single measure. Nah, kemudian apabila sudah selesai, maka berikutnya adalah kita menggeser kabel MN-nya gitu ya, sesuai dengan tabel pengukuran. Jadi kalau di sana nanti AB-nya itu adalah 1 meter, maka ya ini 1 meter ya, MN-nya 1 meter ya, maka jarak elektroda MN-nya adalah 1 meter. Kemudian setelah itu kita klik single measure. Nah, dan begitu juga untuk baris ke-6 ya, MN-nya sama sementara AB-nya berbeda. Nah, kemudian apa data saja yang kita peroleh ya? Di sana ada K atau geometri ya, ada arus, kemudian ada voltase tegangan ya, dan seterusnya. Nah, jika pengukuran telah selesai maka kita lakukan penyimpanannya dengan mengklik save. Kemudian kita beri nama filenya ya, kemudian kita ya kasih namanya kita misalkan BS ya. Nah, karena simulasi ini kita lakukan di Basic Science ya, di depan lab fisika Unip ya, maka setelah memberi namanya kita menyimpan filenya ya, klik OK. Nah, kemudian sama seperti pengukuran 2 dimensi, ekstensi filenya bisa bermacam-macam ya, bisa dalam bentuk DAT, TSV maupun dalam bentuk format Excel gitu ya. Nah, jadi silakan Anda menyimpan ketiga ekstensi tersebut supaya nanti bisa Anda gunakan untuk pengolahan datanya ya. Nah, kemudian apabila telah selesai ya, Anda boleh membuka file hasil pengukuran Anda tadi ya, dengan mengklik open file, kemudian Anda cari file yang tadi ya. Oke, jika sudah ketemu Anda klik, kemudian klik open. Nah, ini adalah data hasil pengukuran yang Anda lakukan tadi gitu ya. Nah, ini semua datanya sudah ada bernilai gitu ya. Baik, jika pengukuran Anda telah selesai maka Anda bisa klik exit, kemudian shutdown kan main unitnya ya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya.